Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu tercinta. Selamat kembali bertemu di mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Anak-anak sekalian, kalian harus mampu membedakan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ekonomi kelautan yang harus kalian ingat, kegiatan ini dilakukan di wilayah pesisir dan lautan, serta di darat yang menggunakan sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, ekonomi maritim. Ingat, kegiatan ekonomi ini mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan. Tujuan ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, khususnya nelayan. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan. Dan yang keempat, laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia meliputi 3 sektor. 1. Sektor pelayaran. 2. Sektor perikanan. 3. Sektor pariwisata bahari. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pemerintah melakukan kebijakan melalui ekonomi kelautan. Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan adanya perubahan paradigma pembangunan nasional yang awalnya berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Bentuk kebijakan di bidang ekonomi maritim menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Dari 47 pelabuhan, 5 diantaranya berada di Indonesia, yaitu Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Penguatan agrikultur di Indonesia. Adalah upaya peningkatan perekonomian dengan memperdayakan sektor pertanian. Agrikultur bisa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak. Ingat, agrikultur bisa berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan
seperti pembuatan keju, tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Dukungan pemerintah di bidang agrikultur. 1. Pemerintah memberikan subsidi pupuk serta benih kepada petani. 2. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga-harga produk pertanian. Tujuannya melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. Potensi agrikultur di Indonesia. 1. Produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayur. 2. Rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggul, yaitu padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lain. Peran agrikultur di Indonesia. 1. Penghasil devisa negara melalui ekspor. 2. Merupakan pendapatan nasional yang cukup besar. 3. Sebagai penyedia pangan bagi masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. 4. Potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Hambatan agrikultur di Indonesia. Penggunaan teknologi masih bersifat sederhana. Petani masih menggunakan cangkul atau hewan ternak dalam pengolahan pertanian. Terbatasnya modal. Pertanian masih dipengaruhi oleh musim. Terdapat alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, seperti menjadi pusat perbelanjaan dan perumahan. Petani kesulitan mengakses kredit, teknologi, dan pasar yang relatif rendah. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar yang mengakibatkan kerugian bagi petani. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Usaha pertanian umumnya relatif kecil. Dan dalam pengelolaan pertanian biasanya hanya dilakukan oleh tenaga kerja keluarga. Eco-farming. Distribusi pupuk secara merata dan perbaikan irigasi merupakan strategi pengembangan agrikultur yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Anak-anakku sekalian, ingat, eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia.
Baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga ilmu kita bermanfaat. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan ditanyakan. Malu bertanya, sesat di jalan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.